kenapa manusia diciptakan untuk hidup di bumi? Apakah tidak ada tempat lain yang cocok nih Pak bagi manusia? Sebab sebagaimana yang kami kenal bahwa Allah adalah Allah yang Maha Tahu dan Maha Kuasa atas semesta alam. Allah ciptakan dunia ini ya, bukan hanya dunia ini. Dia ciptakan Mars, Pluto, Jupiter, Neptunus, Uranus. Lalu dia ciptakan juga tata surya yang lain ya, di samping tata surya kita. Lalu dia menciptakan galaksi. Lalu juga ada super galaksi ya, dan macam-macam yang lain yang besar-besar. Tapi kenapa dia ciptakan kita hidup di bumi ini? Kita memang belum tahu segala sesuatu. Tapi untuk pengetahuan kita sampai detik ini, bumi masih tetap merupakan hunian terbaik bagi kita. Memang ada banyak planet dalam tata surya. Miliaran tata surya ada. Miliaran galaksi ada di semesta ini. Tapi sekali lagi, sampai saat ini pengetahuan kita tentang dunia di luar kita, ya, itu masih mengkonfirmasi bahwa bumi kita ini adalah hunian terbaik. Saya ingin memberikan sedikit penjelasan buat kita. David Regal dalam bukunya Creation or Evolution, dia memaparkan betapa istimewanya bumi kita ini. Pertama adalah dalam tata surya kita yang mengitari matahari, bumi kita itu ada pada urutan planet yang ketiga setelah Merkurius dan Venus, baru bumi kita. Dan itu menempatkan bumi kita dalam jarak dengan matahari itu 150 juta kilometer. Jarak kita ke matahari. Nah, dengan jarak semacam ini, maka kita mendapatkan sinar matahari yang cukup dan pas untuk mendukung hidup kita di bumi ini. Ya, ingat ya, permukaan matahari itu panasnya adalah 5.500 derajat Celcius. 5.500. Air mendidih yang kita rebus telur itu ya, itu 100 derajat. 100 derajat saja, karena kita tuh melepuh semua. Tapi permukaan matahari itu 5.500 derajat Celcius, inti matahari itu sampai 13,6 sampai 15 juta derajat Celcius. Sangat panas. Nah, karena matahari sepanas itu, maka Merkurius dan Venus yang ada pada urutan 1 dan 2 dalam tata surya kita, itu rupanya posisinya itu terlalu dekat matahari sebenarnya. Merkurius paling dekat matahari sehingga panas di Merkurius itu adalah 430 derajat Celcius. Itu kira-kira panasnya itu 4 lebih kali air mendidih. Mau tinggal di sana bagaimana? Ya, Venus planet yang kedua itu mencapai 464 derajat Celcius. Ini membuat Venus adalah planet terpanas dalam tata surya kita. Ya. Jadi, kalau sampai Tuhan tempatkan kita di Merkurius dan Venus, hangus kita semua ya kan? Hangus kita semua. Masih untung lagi kita punya matahari. Ini kan satu mata kita tata surya dengan satu matahari. Ada tata surya lain yang punya 2 matahari sekaligus. Matahari itu kan termasuk bintang. Nah, kita ini hanya diberikan 1 matahari, 1 bintang, ya. Dan sebenarnya matahari kita ini termasuk bintang dengan temperatur sedang. Panasnya matahari itu sedang. Bukan termasuk bintang dengan temperatur tinggi. Misalnya saja kalau Tuhan ganti matahari kita dengan suatu bintang lain yang namanya WR102. Itu bintang lain. Panas permukaannya adalah 200.000 derajat Celcius. 200.000. Kalau tadi kan hanya 5.500. Ya. Dan ini membuat, ya kalau saudara lihat gambar ini ya. Ini adalah bintang WR102. 200.000 derajat Celcius. Kalau seandainya tata surya kita diberikan WR102, habis kita semua. Tapi ternyata Tuhan baik. Dia berikan kita ini matahari yang bintang temperatur rendah. Makanya kita bisa hidup. Tapi setelah Merkurius, Venus habis kita.
Setelah kita, mulai Mars. Mars sampai Pluto. Kalau Pluto mau dianggap sebagai planet. Karena ada, ya Pluto ini pernah dipecat sebagai planet. Habis itu diterima kembali lagi. Ya saya nggak tahu lagi sekarang bagaimana. Tapi kalau kita anggap saja Pluto, maka jarak planet keempat sampai yang paling jauh itu mereka rupanya agak jauh dari matahari. Agak jauh dari matahari sehingga mereka tidak mendapatkan panas yang cukup untuk menunjang kehidupan di sana. Mulai Mars sampai ke ujung sana itu mulai dingin. Maka Mars itu dingin rata-rata adalah minus 46 derajat Celcius. Kita kalau es membatu saja di kulkas itu 0 derajat ya. Itu kalau ditaruh hidup di freezer begitu bagaimana? Ya, itu sudah baru 0. Tapi ini minus 46 di Mars. Ya. Kalau sampai pada ekstrimnya itu sampai minus 87. Itu yang pernah terjadi paling dingin di Mars itu adalah minus 87. Sedangkan Pluto paling jauh itu dinginnya rata-rata lah minus 230 derajat Celcius. Minus 230 kita jadi es di sana. Jadi saudara coba pikir ya, kita belum omong di luar kita, hanya di tata surya kita saja. Tuhan menempatkan kita pada planet yang ketiga, itu mesti disyukuri. Kalau bumi kita berputar-putar, tiba-tiba salah putar. Dia naik ke urutan kedua, atau dia menjauh dari matahari, kita bisa kedinginan, atau bahkan bisa kepanasan. Itu baru soal posisi dari matahari. Kita juga sadar, atau kita tahu ya, bahwa bumi kita ini berputar pada porosnya. Nah, putaran bumi pada porosnya ini kecepatannya adalah 1.600 km per jam. Dan kecepatannya ini tetap. Paling ada selisih-selisih dikit. Tapi ini putarannya ini. Dan kita ingat ya, bahwa putaran ini itu mempengaruhi siang malam. Ya. Makanya kita ini satu hari ya 24 jam, 12 siang, 12 malam. Itu karena putaran bumi kita nih tetap. Seandainya putaran bumi kita ini ya, itu lebih kecepatannya 1/10 dari yang sekarang ini, menjadi lambat, maka pagi dan siang itu jadi 10 kali lebih panjang daripada yang sekarang. Karena siangnya terlalu lama, tanaman-tanaman terbakar. Malamnya terlalu lama, itu menjadi dingin sehingga tanaman tidak bisa hidup. Kita bandingkan saja, di bumi kita satu hari 24 jam, 12 siang, 12 malam. Di Mars itu satu hari 24,40 jam. Jadi agak-agak beda tipis saja dengan kita, 40 menit lebih lama dari satu hari kita. Di Jupiter satu hari hanya 9 jam. Ya, berarti lebih dingin. Ya, 9 jam tepatnya 55 menit 29,69 detik. Itu di Jupiter. Kalau di Uranus satu hari 17 jam 14 menit 24 detik. Satu musim di sana itu 21 tahun di bumi. Ya. Di Pluto satu hari 153,3 jam. Jadi sekitar 6 hari kita. Kita sudah 6 hari, di Pluto baru 1 hari. Ya. Di Venus satu hari adalah 2.802 jam. Jadi kira-kira 116 hari 18 jam kita. Itu satu harinya seperti itu. Jadi kita lihat bahwa ada yang sangat panjang, ada yang pendek. Dan itu mempengaruhi kehidupan. Tapi bumi kita 12 jam siang, 12 jam malam. Kenapa? Putaran bumi itu seandainya Tuhan perlambat, habis kita. Atau dia percepat, habis kita. Ya. Jarak bumi dengan bulan. Bumi di sini, bulan di sini. Jaraknya itu cuma 3.474 km. Kalau pakai pesawat kecepatan cahaya. Cahaya itu kecepatannya kan 300.000 km per detik. Pakai kecepatan saya 1,3 detik sampai bulan. Ya, cukup dekat memang. Tapi ya, seandainya kan 3.474 km. Seandainya bulan diturunkan. Dekat saja dengan bumi. Ingat, bulan mempengaruhi pasang surut air laut. Dan kalau bulan diturunkan, maka sekarang ini air laut yang tidak bahaya ini, air laut akan merendam bumi 2 kali sehari. Full.
Jadi kita tuh akan tsunami 1 hari 2 kali. Kalau bulan diturunkan. Kalau bulan bisa turun, maka kita semua habis. Bumi kita besarnya, ya, diameter bumi kita ini adalah 12.742 km diameternya. Dan ini besaran yang tepat. Kalau bumi kita dikecilin sebesar bulan, maka gravitasinya itu hanya 1/6 dari sekarang, dan dia tidak bisa menahan atmosfer dan juga air. Karena bumi kita penuh dengan air, atmosfer tidak bisa tahan. Tapi kalau bumi kita dibesarin 2 kali lipat saja, gravitasinya akan menjadi 2 kali lipat, sehingga tekanan atmosfer akan meningkat, dan itu mempengaruhi dengan serius kehidupan di bumi. Ya. Jadi kita bisa lihat dari semua ini, ya, juga belum lagi ketebalan kerak bumi. Bumi kita punya kerak, ketebalannya itu 3 meter sebenarnya kerak bumi ini. Karena mengandung banyak material, elemen-elemen logam dan seterusnya. Lautan, itu sudah pas. Lautan itu juga tidak boleh terlalu dalam. Laut kita, bagian laut kita yang paling dalam ini namanya Palung Mariana. Palung Mariana itu 11 km dari permukaan laut ke bawah. 11 km. Itu yang paling dalam. Tidak lebih dalam dari itu. Seandainya lautan kita lebih dalam beberapa kilometer lagi dari Palung Mariana, apa yang terjadi? Lautan akan menyerap begitu banyak karbon dioksida dari udara, sehingga akhirnya tumbuh-tumbuhan itu kekurangan karbon dioksida, mati semua tumbuhan. Jadi kedalaman laut itu mempengaruhi kehidupan di bumi. Begitu juga atmosfer kita, persis tebalnya melindungi bumi itu. Satu hari itu ada 20 juta meteor datang ke bumi. Tapi atmosfer kita cukup tebal, sehingga sebelum meteor-meteor sampai di bumi sudah hangus, terbakar. Seandainya atmosfer kita itu lebih tipis, maka bahaya kita. Ya. Di Pluto, atmosfernya 100.000 kali lebih tipis dari atmosfer bumi. Ya. Seandainya itu, maka habislah kita dari meteor-meteor. Dan kalau kita mempelajari planet-planet dalam tata surya kita saja, ya saya bilang, masih bumi yang terbaik. Kenapa? Karena di Merkurius dan Venus terlalu panas. Mars sampai Pluto terlalu dingin. Ada juga yang tidak bisa dihuni karena atmosfer terlalu tipis. Itu Mars sampai Pluto. Ada yang tidak bisa dihuni karena tidak ada air. Mars itu hanya ada sedikit titik es saja. Ada yang tidak bisa dihuni karena full gas, Jupiter. Dan juga di Jupiter itu ada sebuah badai yang disebut badai abadi. Selalu ada badai. Bagaimana kita hidup di sana? Ya. Lalu ada planet yang baunya busuk sekali, seperti bau kentut atau telur busuk. Itu Uranus. Bagaimana kita hidup di Uranus tiap hari menikmati kentut abadi? Jadi kalau kita hitung semua, maka sebenarnya kita mesti bersyukur bahwa Tuhan tempatkan kita di bumi dan bukan di Mars dan bukan di Jupiter. Ya. Ada lagu apa itu? La 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 la, mengapa kita tidak bersyukur? Ya kan? Bertanah air kaya dan subur. Saya mempunyai bumi kaya dan subur. Ya, entah besok-besok kalau ilmu pengetahuan sudah bisa membuat rekayasa menemukan suatu hunian lebih baik dari bumi, silakan. Tapi sampai saat ini kita baru tahu bumi masih merupakan hunian terbaik. Saudara bersyukur itu banyak hal. Pernah bersyukur, terima kasih Tuhan, karena bumi berputar pada porosnya dengan kecepatan yang tetap. Pernah bersyukur itu? Tuhan, terima kasih Tuhan, karena biarpun bumi bergerak-bergerak, tidak mengambil tempat Mars atau Merkurius. Bersyukur begitu. Pernah bersyukur dan terima kasih karena Tuhan telah menciptakan bumi dengan bulan. Bulan gak turun-turun. Kita kan tidak. Tapi kalau sudah tahu begini, pasti bersyukur. Shalom saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Pernahkah saudara menonton program pengajaran iman Kristen Ku Tahu Yang Ku Percaya di Pijar TV?
Kalau belum, sayang sekali. Ini adalah satu program yang sangat bagus di dalam pengajaran iman Kristen. Segeralah ikuti program ini yang disiarkan oleh Pijar TV. Dan program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini sebenarnya telah diproduksi sejak tahun 2017 dan telah menghasilkan 111 episode yang berisi pengajaran-pengajaran dasar iman Kristen, dan sejak tahun 2017 itu telah ditonton sebanyak kurang lebih 23 juta kali oleh masyarakat Indonesia dan terutama untuk orang-orang Kristen. Nah, program ini adalah produksi dari Pijar TV bekerja sama dengan Yayasan Karya Bakti Esra Soro dan juga GKN Revival, dan telah menjangkau begitu banyak orang di daerah-daerah yang bahkan tidak pernah kami kunjungi sekalipun, dan berbagai macam kesaksian telah menunjukkan bahwa program ini telah menjadi berkat bagi banyak orang, di mana saya menjadi pengajarnya dan Ibu Pendeta Marta Yudano sebagai host dari acara tersebut. Dari tahun ke tahun program ini belum pernah absen diproduksi karena kami sadar bahwa program ini adalah program untuk mendewasakan atau bahkan mendidik orang Kristen dalam pengajaran iman yang alkitabiah, yang membawa pencerahan dan juga membawa jawaban bagi pertanyaan dari banyak orang Kristen atau juga pertanyaan dari orang-orang non-Kristen di seluruh Indonesia. Tahun ini program Ku Tahu Yang Ku Percaya akan diproduksi lagi, yakni pada bulan September yang akan datang. Dan untuk memproduksi program seperti ini itu membutuhkan dana yang sangat banyak. Karena itu pada kesempatan ini juga saya meminta atau mengundang saudara-saudara, Bapak Ibu yang sungguh-sungguh punya beban agar Injil dan pengajaran firman Tuhan dapat sampai pada banyak orang untuk terlibat di dalam pendanaan program ini. Dan apabila Bapak Ibu Saudara-saudara digerakkan Tuhan untuk mengambil bagian dalam produksi program ini, di layar saudara ada nomor-nomor rekening, saudara dapat mentransfer persembahan saudara yang pada akhirnya akan dipakai untuk produksi program yang memberkati banyak orang ini. Dalam beberapa minggu ke depan kami juga akan mengadakan acara Q&A atau tanya jawab seputar iman Kristen, di mana saya akan menjawab pertanyaan saudara-saudara. Saudara-saudara yang mau terlibat di dalam acara ini silakan mendaftarkan, dan saudara boleh mengajukan pertanyaan-pertanyaan seputar iman Kristen, dan saya akan memberikan jawaban alkitabiah untuk pertanyaan saudara-saudara. Dan akhirnya untuk dukungan setiap saudara bagi program ini, saya Pendeta Esra Soro dan tim Pijar TV, tim GKN Revival, tim Yayasan Karya Bakti Esra Soro mengucapkan terima kasih, dan mari bergandengan tangan untuk pekerjaan Tuhan yang besar di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Ya, baik saudara-saudara, saya mau menginformasikan kepada saudara bahwa pada tanggal 6 Oktober sampai 15 Oktober saya akan memimpin suatu tour rohani bersama dengan sejumlah orang untuk mengunjungi Turki. Dan ini Turki ini adalah salah satu wilayah yang penting juga di dalam sejarah Alkitab. Kalau kita pergi ke Israel, kita akan bertemu dengan tempat-tempat yang tercatat di dalam Injil-Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tapi kalau kita ke Turki, kita akan mengunjungi wilayah-wilayah yang dibicarakan dalam kitab Kisah Para Rasul, ya, seperti Frigia, Pamfilia, ya, Antioquia, Kapadokia dan sebagainya. Nah, tanggal 6 sampai 15 Oktober ini saya akan pergi ke Turki. Nah, bagi saudara yang mau ikut tour ini bersama-sama untuk mengunjungi 7 jemaat di Asia Kecil yang dibicarakan di dalam Wahyu 2 dan 3, sekaligus juga kita ada bonus ke Kapadokia, ya. Kalau saudara mau ikut, nah saudara bisa kontak di nomor-nomor yang ada di bawah ini. Juga kalau yang mau berkunjung ke Holy Land Israel, ya, masuk dari Mesir
ke Israel dan keluar dari Yordania, itu saya akan ada jadwal pada bulan November tanggal 20 November sampai dengan 2 Desember. Nah, kalau saudara mau ikut yang itu juga, saudara silakan kontak nomor yang ada di layar saudara ini. Ya, itu saja. Nanti informasi tentang lain-lain, termasuk tentang harga turnya, silakan kontak di nomor tersebut. Tuhan